Shalom, perkenalkan nama saya Jessivieni Mangopo dari kelas A Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2019 dengan NIRIM 10/2019-6944. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Abigail yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-44. Latar belakang tokoh Abigail adalah seorang perempuan yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan juga kecerdasan serta kecantikannya. Ia adalah seorang istri dari seorang yang bernama Nabal. Nabal adalah orang yang terkenal kaya. Ia memiliki perusahaan di Karmel dan memiliki ternak domba berjumlah 3.000 ekor dan kambing berjumlah 1.000 ekor. Arti nama dari Abigail ialah kesukaan atau sukacita ayahnya. Namun tidak sesuai dengan arti namanya, ayahnya tidak merasa gembira dan sukacita ketika menikahkan Abigail dengan seorang yang bernama Nabal. Namun ketika Nabal meninggal, Abigail diambil menjadi seorang istri oleh Daud. Keterlibatan tokoh dalam peristiwa dapat kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ini, yaitu ketika adanya konflik antara Daud dan juga Nabal. Hal ini dilatar belakangi oleh kelakuan Nabal yang kurang baik atau tidak baik kepada Daud. Pada saat itu prajurit Daud dan juga Daud berada di padang gurun dan mereka hidup bersama dengan para gembala Nabal. Ketika berada di padang gurun, para prajurit Daud ini melindungi gembala-gembala Nabal dari segala kejahatan yang terjadi dan juga gangguan. Ketika Daud mendengar bahwa pada saat itu Nabal melakukan pengguntingan bulu terhadap domba-dombanya, Daud mengutus prajuritnya untuk meminta bantuan kepada Daud dalam hal makanan. Namun ketika utusan itu sampai kepada Nabal malah memaki-maki utusan Daud tersebut dan menista bahwa Daud ini adalah orang yang melarikan diri dari tuannya. Hal tersebut pun kemudian disampaikan oleh prajurit kepada Daud dan membuat Daud menjadi murka sehingga menyuruh prajuritnya berjumlah 400 orang untuk menyandang pedang dan maju untuk memerangi Nabal beserta dengan seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa Daud hendak maju untuk membunuh Nabal beserta seluruh orang yang ada di dalam isi rumahnya, Abigail berperan sebagai wanita yang tampil cantik dan juga sangat bijaksana. Ketika peristiwa tersebut diketahui oleh salah seorang dari bujang Abigail, ia memberitahukan hal tersebut kepada Abigail. Tanpa berpikir panjang, Abigail menyuruh salah seorang bujangnya untuk menyiapkan berbagai jenis makanan yang akan dibawakan kepada Daud. Abigail pun bersama dengan bujangnya bergegas menunggangi keledai untuk berjumpa dengan Daud. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Daud beserta dengan rombongannya. Abigail pun turun dari keledai yang ditungganginya. Ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah untuk memohon kepada Daud agar Daud tidak mengindahkan segala apa yang diperbuat oleh Nabal, karena Nabal adalah orang yang bebal seperti dengan arti namanya. Dan Abigail pun meminta kepada Daud agar segala kesalahan yang dilakukan oleh suaminya ditanggungkan atau dibebankan kepada Abigail. Abigail sangat menghormati Daud sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sehingga ia mengatakan bahwa kehadirannya pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk mencegahnya melakukan kejahatan, yaitu menumpahkan darah sesama manusia. Dan Abigail juga memohon kepada Daud agar menerima segala apa yang dibawa pada saat itu.
Setelah Abigail berkata demikian, Daud memuji kebesaran Tuhan karena melalui Abigail, Tuhan telah mencegah Daud untuk melakukan perbuatan yang jahat dan bertindak sendiri untuk mencari keadilan. Setelah menemui Daud pada saat itu, Abigail kembali ke rumahnya, dan pada saat tiba di rumah ia menjumpai Nabal yang sedang melakukan pesta pora, dan pada saat itu ia mabuk, sehingga ia tidak menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Keesokan harinya, setelah Nabal sadar dari mabuknya, barulah Abigail menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Sumbangsi kehidupan toko bagi saya dalam perspektif gender ialah dari tindakan yang dilakukan oleh Abigail dalam mengambil tindakan dengan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga dapat mengambil keputusan di dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam kehidupan, secara khusus di dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan Abigail ini meruntuhkan pemahaman tradisional yang terpola dalam pikiran masyarakat bahwa keputusan yang diambil oleh perempuan itu tidak memiliki arti apa-apa. Melewat tindakan yang dilakukan oleh Abigail ini menyatakan bahwa perempuan pun dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sumbangsi toko bagi saya dalam kehidupan sebagai guru PAK, saya menyimpulkannya dalam dua hal. Yang pertama yaitu sikap sopan dan bijak yang dimiliki oleh Abigail. Ketika terjadi suatu masalah yang sangat penting dan serius, bahkan membahayakan nyawa Abigail, ia tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dengan segera mengambil keputusan dan tindakan yang baik untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian yang kedua ialah Abigail ini memiliki kemampuan seperti seorang nabi yang dapat dilihat ketika ia menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud untuk mencegahnya melakukan perbuatan jahat, apalagi melakukan pembunuhan, sebab Tuhan sendirilah yang akan melakukannya untuk Daud, bahkan akan melindungi Daud dalam segala peperangan yang dilakukannya. Dalam kisah ini, dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1-44, tokoh yang diuntungkan yaitu Daud dan juga Abigail, sedangkan tokoh yang dirugikan ialah Nabal. Mengapa Daud diuntungkan dalam peristiwa ini? Karena melalui tindakan yang dilakukan oleh Abigail, Daud dapat terlepas dari perbuatan jahat yang sebelumnya ia rencanakan untuk dilakukan, namun karena kebijaksanaan Abigail, Daud dapat terhindar dari perbuatan tersebut. Juga Daud beruntung dalam hal memperoleh Abigail sebagai istrinya yang bijaksana dan juga cantik ketika Nabal telah meninggal. Kemudian Abigail juga diuntungkan dalam peristiwa ini, di mana nama Nabal itu berarti orang yang bebal dan juga keras. Ia diuntungkan karena ia dapat terlepas dari suaminya yang bisa saja berlaku keras dan bebal di dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian, mengapa Nabal dirugikan dalam peristiwa ini? Karena pada awalnya memang Nabal ini bisa dikatakan juga beruntung, karena ia dapat terhindar dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Daud terhadap dirinya. Namun, ia dirugikan karena melalui tindakan bijaksana yang dilakukan oleh Abigail ini, dan juga disebabkan oleh faktor utama yaitu perbuatannya sendiri yang jahat, Allah menghukum dirinya dengan menghukum mati. Dalam teks ini, Abigail dikatakan bahwa ia adalah seorang yang bijaksana dan juga dapat mengambil tindakan sendiri. Namun, ia adalah tokoh yang dibisukan dalam teks ini. Mengapa demikian? Karena dalam ayat 3 dikatakan bahwa laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Dari ayat ini kita dapat membayangkan bahwa
Bisa saja dalam kehidupan berumah tangga antara Nabal dan Abigail, Abigail selalu diperlakukan dengan kasar dan juga jahat. Namun ia tidak pernah mengungkapkan dan tetap setia melayani Nabal sebagai suaminya. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh konteks PL pada saat itu, bahwa istri dan juga anak serta seluruh budak yang ada di dalam rumahnya ini adalah budak dari suami, dan suami ini menjadi tuan atas istri dan juga anak-anak serta seluruh budak yang ada di dalam rumah itu, sehingga Abigail tidak bisa melawan dan tetap setia untuk melayani Nabal sebagai suami dan juga sebagai tuan dalam konteks budaya pada saat itu. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-43 dikatakan bahwa Abigail ini bukanlah satu-satunya istri dari Daud. Jika saja Abigail dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya pada saat itu, mungkin ia akan mengungkapkan perasaan tersakiti dan tidak rela ketika berbagi suami dengan orang lain atau perempuan lain. Saat ini tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri itu adalah tindakan yang sangat lumrah kita dengarkan dan banyak berakhir pada perceraian. Dalam teks ini tidak terlalu menyoroti akan hal tersebut karena hal ini memang dipengaruhi oleh budaya di mana suami menjadi tuan atas istri. Dalam artian bahwa ketika suami menjadi tuan atas istri, mereka bisa dikatakan bahwa suami ini berhak atas istrinya karena istrinya ini menjadi hak milik daripada suami. Dalam kehidupan berumah tangga, Abigail tidak banyak berbicara karena dipengaruhi oleh konteks budaya pada saat itu yang menempatkan istri sebagai budak daripada suami, dan hal itu adalah hal yang wajar dalam konteks PL pada saat itu. Namun di luar rumah, Abigail menjadi perempuan yang sangat bijaksana dan mampu untuk mengambil tindakan, mampu untuk berbicara terutama kepada Daud pada saat itu yang membawa keberuntungan bagi Abigail dan juga Daud. Teks tersebut dikatakan bahwa Abigail menasihati Daud yang merupakan orang pilihan Allah. Tuhan yang diproklamasikan dalam teks ini adalah dapat kita lihat dalam ayat 26-39, di mana Tuhan yang diproklamasikan adalah Tuhan yang mencegah, yang dapat kita lihat ketika terjadi dialog antara Abigail dan Daud, di mana Abigail mengatakan bahwa Tuhan mencegah Daud untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu menumpahkan darah. Kemudian juga kedua adalah Tuhan yang adil, di mana Abigail menjelaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan membalaskan sendiri perbuatan manusia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kemudian ketika Daud menyampaikan atau menyerukan pujiannya kepada Tuhan dalam mencegahnya melakukan perbuatan jahat, di sini hendak memproklamasikan Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan hikmat kepada Abigail, sehingga Abigail dapat memberikan nasihat kepada Daud agar tidak melakukan perbuatan yang jahat. Dalam teks ini hendak menyatakan pembebasan yang dilakukan oleh Allah, terutama kepada Daud, di mana Allah membebaskan Daud dari kejahatan yang akan dilakukannya melalui perantaraan Abigail dengan kebijaksanaannya yang dimiliki. Kemudian juga melalui kematian Nabal, suami dari Abigail, Allah membebaskan Abigail dari kekerasan yang dialaminya di dalam kehidupan berumah tangga. Demikianlah video penjelasan dari saya mengenai tokoh Abigail dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1-44. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.